sesuai ini aja, kurang lebih sampai pukul dimaksimalkan pukul 9 ya Miss. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, apa kabar semua anak-anak? Baik. Alhamdulillah, luar biasa, semangat dong. Apa kabar anak-anak hari ini? Baik. Alhamdulillah, luar biasa. Tetap semangat, Allah Akbar. Luar
Hafiz Azra Ismail. Hazik apa? Hazik. Idlan Nabil Mustaqim. Iqbal Tola Zubair. Maharaja. Nama sakit? Muhammad Adlan A. Muhammad Amar Zaki. Muhammad Fadilah. Muhammad Hafiz Safiul Rahman. Muhammad Iqbal Fatahila. Muhammad Wafi Fasani. Nabila Hasna Kamila. Najwatul Naila. Hadiah. Norma Swistiani. Rafael Fadila Azam. Namanya Rafael. Lagi Al-Fajri. Safa Al-Dia. Safa, namanya Safa. Wazaka Al-Hadumlah. Zidan Ramadan Rizal. Zidan. Ini Zidan. Baik, artinya hadir 2 orang yang hadir ya. Jadi kita langsung ke materi hari ini. Materi hari ini mata pelajaran pendidikan agama Islam, yaitu tentang sholat dan zikir dalam kehidupan. Sebelum beralih ke materi sholat dan zikir dalam kehidupan, menurut pandangan kalian sendiri, sholat itu apa sih? Sholat itu kewajiban kamu? Yang lain, sholat itu apa? Menurut pandangan kalian sendiri, pikiran sholat itu apa sih? Sholat itu apa? Ada yang tahu? Coba satu-satu misalnya. Kamu apa? Sholat itu apa? Terus? Ibadah. Yang lainnya? Ibadah. Kamu? Sholat itu apa menurut pandangan kamu sendiri? Kamu lihat sholat itu ini bisa. Sholat itu ibadah. Menurut kamu apa sholat? Ibadah. Selain ibadah, ada apa lagi? Menurut kamu sholat itu apa gitu? Ucapan dan perbuatan. Betul. Terus kamu sholat itu apa? Yang kamu aku sholat tiap hari sholat, kan benar kan? Tiap hari sholat. Menurut pandangan kalian sendiri, sholat itu apa sih gitu? Ibadah. Betul. Kamu yang di pojok, sholat itu apa menurut kamu? Tuh, salah satu cara mendekatkan diri kepada Tuhan atau Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menurut kamu apa? Kamu jangan ngomong aja. Menurut kamu apa? Sholat itu menurut pandangan kamu itu sendiri? Iya, sholat. Ibadah, betul. Ibadah semua betul ya. 85% itu sholat itu ibadah, betul. Sholat itu memang ibadah. Sholat itu berupa ibadah wajib. Ibadah wajib yang dilakukan oleh kita tiap hari. Mungkin Miss tahu kalian udah kayak bacaan sholat itu udah pada hafal ya. Udah di umur segini sholat 5 waktu sehari semalam 5 waktu udah tahu. Sholat berapa rakaat sehari semalam sudah tahu berapa? 17. Kalau sholat itu arti makna sholat tersebut itu yaitu ibadah wajib. Ibadah wajib berupa
Jadi kalau kita nggak sholat itu, ya Allah saya belum sholat nih. Kalau mis gitu, ya Allah saya belum sholat nih. Jadi tanamkan kewajiban pada diri kalian itu sholat. Karena sholat itu tiap agama. Udah tahu ya kalau sholat itu sehari semalam 17 rakaat. Contoh, mis kalau sholat itu
perbaiki lagi ya. Ketika kita baca kitab hadis katanya suruh sholat, saya sudah sholat, tapi katanya dibicarain lagi katanya sholatnya buru-buru, perbaiki. Jadi misalnya sampai sekarang masih belajar, karena kita apa setiap hari itu kayak menuntut ilmu itu hukumnya memang wajib apapun itu. Jadi kayak everyone is teacher. What's the meaning there? Everyone is teacher. Setiap orang itu guru. Bisa jadi ini belajar dari kalian. Bisa jadi ini belajar dari kalian apa cara karakter kalian memahami kalian. Betul tidak? Muhammad Ali. Baru bacaan takbiratul ihram belum yang lainnya. Jadi ketika kalian apalagi kalian sudah balik ya. Ini kelas berapa? Kelas 7 atau kelas berapa? Ketika kalian sudah akhir balik yang di umurnya 15, tapi tidak menutup kemungkinan kalau di umur 10 atau 11 tahun sudah mohon maaf ya keluar hadas atas berupa mani itu memang udah wajib sholat, diwajibkan untuk sholat. Kalau anak di umur berapa? Ketika akhir balik di umur 9 sudah wajib sholat. Saking wajibnya sholat, orang yang sakit aja, yang cuma matanya aja kedip-kedip itu sholat, karena tidak ada alasan untuk tidak sholat. Maka kita tanamkan pada diri kita, oh ya tadi saya belum sholat, saya sholat dulu. Saya mau main bola, saya mau nongki misalnya, saya mau jalan-jalan, mau di mall, mau di gunung, mau di mana, tetap ada kewajiban di dalam hati kita itu menunaikan sholat. Kan ada hukumnya tayamum. Bis gimana kalau kita pergi ke gunung hiking? Kan nggak ada air, gimana mau sholat? Kan ada rukun tayamum. Saking wajibnya sholat, kita harus menunaikannya dengan cara apa? Tayamum itu ada peraturannya, ada hukum-hukumnya. Itu saking kita wajibnya menunaikan sholat. Sakit aja, sakit berbaring di rumah sakit itu sholat. Apalagi kita yang dikasih kenikmatan sehat walafiat. Karena apa? Sholat itu tiangnya agama yang tadi dijelaskan. Betul tidak? Kalau kalian tidak sholat, untunglah ketauhidan atau keimanan kalian sebagai seorang muslim. Kalau anak soleh sudah pasti sholat. Betul tidak? Kalau anak soleh sudah pasti sholat. Kalian mau tidak jadi anak soleh? Mau, Miss? Saya jadi anak soleh. Saya anak soleh. Tanamkan di sini. Aku anak soleh. Aku anak pintar. Aku anak sehat. Aku anak cerdas. Maka tiap hari kita berfoto begitu. Aku anak soleh. Aku anak pintar. Aku anak sehat. Dan aku anak cerdas. Aku berprestasi. Setiap hari itu adalah sebuah doa yang tiap hari kita amalkan, kita panjatkan. Insya Allah Allah kasih pahalanya, kasih kemudahan untuk kita menjadi anak yang soleh. Ya, paham tuh? Sampai sini. Coba ditanya lagi, sholat itu apa? Ya betul, ibadah wajib, wajib. Setelah tahu sholat itu apa, ibadah wajib, mau dilaksanakan tidak? Sebanyak 5 waktu sehari semalam 17 rakaat sehari semalam. Kewajiban kalian itu menunaikan sholat 5 waktu. Kalian tuh kerjanya tuh sholat, belajar, bermain, patuh dan takwa kepada Allah. Takut apa? Takut sama larangan Allah. Itu berupa sholat. Sebagai umat muslim kita harus apa? Harus menunaikannya. Di perjalanan, saya kan lagi di jalan nih, gimana kan ada hukumnya jamaah. Kalau misalnya perjalanannya kurang lebih 90 km. Misalnya pun saya lagi safar pun ke luar negeri atau ke Bandung, ke mana? Ke jaraknya
nggak ada alasan buat saya sakit banget saya nggak bisa sholat, itu nggak ada alasan. Karena apa? Karena saking wajibnya sholat, ya. Paham itu? Coba ini kita bagi kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Uraikan kata sholat menurut kalian. Jadi sholat itu apa sih? Contohnya menghindari berpikiran yang banyak, puas. Coba dari kelompok 1 perwakilan ya. Perwakilan salah satu dari kalian memberikan uraian sholat itu apa? Yang tadi dijelaskan oleh Miss. Boleh sama, boleh tidak. Boleh pendapat saya, Miss, sholat itu merupakan penghalang dari bahaya. Boleh, karena itu sebuah doa. Coba dari sini perwakilan yang kamu ketua kelas. Yang ini kamu. Yang mana? Boleh kamu ya. Coba Miss kasih waktu 3 menit untuk kalian berdiskusi. Apa sih sholat itu? Boleh ada di Al-Quran, boleh banyak sekali ya. Keutamaan sholat. Keutamaan sholat itu. Miss kasih waktu 3 menit. Kalian bisa diskusi. Keutamaan sholat ya. Boleh kalian cari di Quran, boleh. Boleh nyimak dari yang tadi diuraikan. Perwakilan satu lampu ke belakang, 1 orang. Sudah? Ditulis di kertas. Tulis di kertas. Tulis di kertas. Nanti 1 orang perwakilan menguraikan keutamaan sholat. Sudah?
Subhanahu wa taala, karena sholat kita langsung berhubung kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dari itu sehabis kita sholat kita diharuskan berdoa kepada Allah dan meminta kepada Allah, walaupun doa kita tidak langsung dijawab sama Allah. Sholat adalah yang agama. Apabila kita tidak sholat, maka agama kita akan runtuh. Dan dari sholat kita akan terhindar dari perbuatan keji dan munkar, dari pikiran yang negatif, dari perbuatan yang tercela, dan dari itu kemudian sholat dari kita dari perbuatan keji tidak dan munkar. tepuk tangan. Temannya yang mau membantu menambahkan, kamu coba Iqbal. Coba, ada yang mau menambahkan kelompoknya, dia bisa tambahkan. Misalnya mencegah dari perbuatan atau pikiran kotor, boleh seperti itu. Ayo maju, boleh? Kamu tambahin. Kamu. Nabil, kamu punya pendapat dari pemikiran kamu tentang sholat. Jadi sholat bukan cuma tentang Assalamualaikum warahmatullahi, tidak seperti itu ya. Jadi tahu makna sholat, selain kita tahu bacaannya, sudah paham bacaannya, sudah hafal bacaannya, gerakannya, tapi kita tahu makna sholat. Lanjut ke kelompok mana? Siapa yang mau maju? Kamu maju. Kamu boleh. Mau dibaca? Apa? Namanya siapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aku perwakilan dari kelompok sholat adalah ibadah wajib umat Islam yang dilakukan setiap hari untuk mendekatkan diri kepada Allah dan dijauhkan dari mara bahaya serta mendapatkan kenikmatan dunia dan akhirat. Betul, tepuk tangan. Bapak di situ tambahin. Oh ya Miss, tambah ini. Ada yang belakang? Kamu tambahkan pemikiran kamu apa salah itu bahasa kamu nggak apa-apa, misalnya kurang baku nggak apa-apa. Berarti kalian punya pemikiran oh sholat itu apa? Tambahkan. Pendapat kamu. Cukup itu aja. Boleh. Terima kasih kelompok mana. Sekarang kelompok 2 dari Nani maju. Sholat adalah salah satu ibadah untuk mendekatkan diri kepada
Dari takbir, tasbih, tahmid, istighfar, takbir, hauqalah, hasbal. Dimulai dari takbir dulu 3 kali. Isti'adadan. Allah nanti. Wahid isnan salasa. Subhanallah,
perempuan ya, mohon maaf. Pakai kerudung tidak? Alhamdulillah. Nah, itu berarti salah satu bentuk kasih sayang dan cinta kalian kepada ayah kalian. Karena apa? Karena kalau anak perempuan itu keluar rumah, auratnya kelihatan, maka dosanya ditanggung seorang ayah selain oleh kalian sendiri. Tapi kalau kalian menunjukkan sayang tadi, misalnya sayang tidak sama ayah, sayang cinta tidak sama ayah, menunjukkan dari segi perbuatan kalian memakai kerudung atau menutup aurat dikala keluar rumah. Benar ya? Nggak salah. Kalau yang laki-laki sayang tidak sama ibu, sayangnya di mulut doang apa di hati, di perbuatan. Kalau kalian sayang berarti anak yang soleh itu di rumahnya selalu membantu apa nih? Ya hal apa aja yang kalian ketahui, yang kalian mau, yang kalian menurut kalian, oh itu membantu orang tua saya, membantu ibu saya. Misalnya nomor satu yang banyak sayang tidak sama ibu, sayang tidak sama ayah. Kalau contohnya sayang sama ibu itu apa? Pasti tahu jawabannya kalau anak soleh. Ya? Membantu ya apa? Bawain air minum atau air seember? Hah? Yakin? Yakin? Ini contohnya apa? Coba jangan sama bangun tidur langsung mandi langsung berangkat sekolah. Karena suka begitu kalau banyak, benar tidak? Kamu sayang nggak sama ibu kamu? Contohnya apa perilaku menunjukkan kamu sayang kepada ibu kamu? Sampai pikir dulu loh, karena katanya sayang dengan gampangnya sayang. Tapi dia lupa cara dia melakukan kepada seorang ibu kalian yang melahirkan. Kalian itu lupa sampai apa ya? Berarti kalian, maaf ya, belum sayangnya 100% untuk orang tua kalian. Itu yang bahkan keren. Ini tanya, kamu sayang nggak sama mama? Sayang di mulut. Kalau di mulut doang apa dilakukan setiap hari sayang? Bukan berarti sayang ya ma, aku sayang kamu, aku cinta kamu, itu bukan berarti seperti itu ya. Walaupun itu penuturan kata boleh juga, tapi sikap kita menunjukkan sayang kepada orang tua itu contohnya seperti apa? Bagi yang banin, coba Miss pengen tahu banin itu kalau pagi ngapain sih sebelum berangkat sekolah? Contohnya nggak usah saat selalu deh, sebelum berangkat sekolah apa bangun tidur langsung makan langsung berangkat? Ada yang begitu? Sepertinya rata-rata seperti itu ya. Itu tidak sih? Ya, tidak ada yang membantu. Contohnya nyapu aja, walaupun kalian tuh tidak mengukur. Saya mah cowok, saya mah banin pun, saya mah laki-laki. Ngapain sih saya ikut bantuin nyapu? Bukan seperti itu ya. Perlakuan nyapu, ngepel, bukan karena hanya itu kerjaan perempuan, tidak. Itu kerjaan laki-laki dan perempuan. Fitrahnya buat laki-laki dan perempuan. Nyapu, ngepel, bahkan masak. Kalian tahu nggak, koki itu kebanyakan perempuan apa laki-laki? Itu kan masak itu biasanya kan kadang-kadang ya selalu ibu-ibu atau emak-emak yang di dapur masak, benar tidak? Tapi di restoran bintang 5 itu kebanyakan laki-laki, benar tidak? Karena fitrahnya perempuan itu bukan ngepel, bukan masak, tapi cuma melahirkan, ya, dan menyusui. Lainnya itu laki-laki juga bisa melakukan, ya. Jadi jangan ukur kalau ukuran saya mah laki-laki ngapain sih bantuin nyapu? Kalau saya sayang ya sayang aja, saya nggak bisa begitu kayak gitu, itu salah kan? Ketika orang tua kalian melihat kalian itu ngebantuin nyapu aja, orang tua kalian itu pasti sangat senang sekali, benar tidak sih? Karena Miss selaku orang tua senang banget karena kalau anak tuh membantu, apalagi perempuan ya. Kalau yang laki-laki, karena yang perempuan ya memang kalau misalnya mau
memberikan hadiah. Selain itu apa? Ya, betul. Selain itu apa? Menuruti patuh perkataan orang tua. Salah satunya yang paling pokok dan yang paling utama yaitu mendoakan kedua orang tua. Doa kedua orang tua. Ada yang kehafal? Ada yang kehafal? Setelah seorang anak itu menuntut ilmu. Kamu siapa ini? Coba baca doa kedua orang tua. Jangan lupa semangat. Kalau belajar tuh harus semangat. Is. Ya Allah. Ya Allah. Ampunilah dan sayangilah sebagaimana mereka menyayangiku. Itu afirmasi ya. Kalau bila perlu itu setiap kalian sholat. Karena kalau kita sebagai anak birrul walidain, yaitu berbakti kepada orang, salah satunya satu, mendoakan kedua orang. Bun, saya emang gak mau ngepel ah. Bun, saya emang gak mau nyuci, bantuin ngapain. Saya cuma bantuin doa. Tidak apa-apa, tapi melengkapi kewajiban kalian sebagai seorang anak. Bantu lewat perbuatan. Kalau itu kan perkataan sayang, bentuk kalian sayang kepada orang tua, kalian mendoakan. Kalau bentuk perbuatan itu kalian bantu. Zikir di sini yaitu salah satunya apa? Adalah sebuah doa yang dimana mendoakan kedua orang tua kita agar selalu sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Dari zikir ada yang ditanyakan? Ada yang ditanyakan dari zikir? Dari zikir ada yang ditanyakan? Ini zikir subhanallah itu sebenarnya kapan sih dibacanya? Setiap waktu, bahkan setiap waktu sehabis sholat, bahkan setiap waktu every time, every day. Kita tanamkan di hati kita itu berzikir ya, tanamkan hati kita berzikir. Sampai sini, paham tuh? Sebab sekali lagi Miss mau minta tolong saya ikhlaskan kalian berzikir dan diakhiri dengan doa kedua orang tua. Isti'adah dan
Amin.